Waktu itu Nah ini guys ya, Sudirman Said ada kesan dicegah oleh Presiden Jokowi. Intinya Jokowi yang memerintahkan, Jokowi juga yang menghalang-halangi. Cerita ini mirip dengan bagaimana Ketua KPK dibentak oleh Presiden Jokowi karena diperintahkan untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Jadi artinya ada rekam jejak lah Jokowi ini terlibat hal gini. oke, jumpa lagi bersama Kang Nas. Kali ini kita berkonten seperti biasanya guys ya, reaction ya. Kita kembali ke Jokowi lagi nih guys ya. Ini kita akan bahas tentang kejahatan-kejahatan selama ini yang terekam ya, jejak digital Jokowi ini guys ya, mulai terungkap ini guys ya. Oke, bagaimana videonya, kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, inilah videonya guys. Nah ini guys ya, rezim tipu-tipu, rezim penipu, presiden omon-omon, revolusi, adili Jokowi. Ini tegarnya ngeri-ngeri guys ya, Seluruh captionnya. tiket ekonomi tanggal 1 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PPN tiket pesawat 6% bakal ditanggung oleh pemerintah guys. Jadi PPN tiket pesawat hanya perlu membayar sebesar 5% aja. Dan 6% sisanya akan ditanggung oleh pemerintah. Itu untuk mengurangi beban masyarakat katanya. Guys, saya kira kebijakan-kebijakan seperti ini terkesan sangat manipulatif. Ya begini amat ya, cara pemerintah supaya terlihat baik di depan masyarakat. Soalnya nih guys, dengan potongan PPN tiket pesawat 6% ini, apanya yang mengurangi beban masyarakat? Mengurangi beban masyarakat yang mana coba? Masyarakat yang mudik naik pesawat. Dan bukannya yang naik pesawat itu kebanyakan orang menengah ke atas ya. Lagian nih guys, potongan 6% itu menurut saya sangat tidak berdampak. Karena misalnya nih ya, harga tiket pesawat itu 1 juta rupiah. Terkena PPN sebesar 11%. Dan 11% dari 1 juta itu adalah 110 ribu. Nah, pemerintah menanggung 6% dari 11% itu. Jadi potongannya hanya 60 ribu guys. Dan lagi pula PPN itu kan duit kita sendiri. Jadi apanya yang membantu coba? Kalau saya menganalogikannya begini guys. Misal kita mau naik pesawat nih. Dan datanglah seorang preman menghampiri kita. Terus dicegatlah kita. Lalu preman itu ngomong, "Bro, setoran dulu sini 100 ribu. Dan saya jawablah, "Nggak ada bang, nggak ada duit saya." Terus marahlah preman itu. "Ini Indonesia bro. Jadi apa-apa lu wajib bayar. Kalau nggak bayar, lu nggak bisa naik." Nah, saya jawab lagi, "Sebenarnya nggak ada bang kalau 100 ribu. Saya punyanya 50 ribu. Itu pun buat makan di jalan." Terus ngomonglah preman tadi, "Oh ya udah deh, mana 50 ribu kamu? 50 ribunya lagi biar saya yang tangguh." Terus saya bayarlah 50 ribunya. Jadi preman itu minta duit sama kita 100 ribu. Karena adanya cuma 50 ribu, maka 50 ribunya lagi dia yang tanggung katanya. Nah guys, sama lah kayak PPN pesawat 11% tadi. Jadi kita disuruh bayar 5% aja, terus 6%-nya lagi pemerintah yang tanggung. Dan kenapa di awal saya bilang kebijakan ini adalah kebijakan yang manipulatif? Ya karena memang jelas-jelas membuat masyarakat tertipu dengan kata-kata Bu Sri Mulyani tadi. Dan seharusnya Bu Sri Mulyani itu bilang aja begini, "Oke, karena kondisi kita mau mudik lebaran, jadi masyarakat yang mau naik pesawat nggak usah bayar pajak 11%. Jadi cukup bayar 5% aja. Jadi nggak usah ditambah kata-kata 6%-nya pemerintah yang tanggung. Karena pemerintah nggak nanggung sama sekali. 100% pajak itu ditanggung oleh masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu guys." Nah ini guys ya, apa yang dikatakan mas-masnya tadi masuk akal juga guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar guys. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, ngomong sama presiden, Pak Presiden Menoho, nelayan asal Banten Khalid Mihdar berikan sindiran halus kepada Presiden Prabowo Subianto usai ucapan hidup Jokowi dalam pidatonya. Prabowo, Presiden Republik Indonesia, apa yang menjadi dasar kamu, Pak Presiden? Ngomong hidup Jokowi, kurang keras, hidup Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi, saya nggak jadi presiden. Nah, yang saya pertanyakan adalah apa motivasinya Pak Presiden ngomong itu? Sehingga rakyat mendengar itu, kemudian rakyat ngambek. Bikinlah gerakan namanya Indonesia Gelap, karena memang Indonesia sedang gelap. Benar nggak salah, Indonesia sedang gelap. Nah ini guys ya, ini menyayangkan sekali ya menurut Pak Khalid ini guys, nelayan cerdas asal Banten ini guys ya. Dia menyayangkan ketika Jokowi
Pak Prabowo itu menyerukan kata-kata Jokowi di pidatonya. Intinya kayak gitu guys ya. Jadi ya gara-gara itu si masyarakat Indonesia ini menjadi marah guys ya. Akhirnya terciptalah Indonesia gelap. Ya memang masih gelap kata Pak Holid tadi guys ya. Oke, kalau menurut kalian masih gelap atau sudah terang guys ya Indonesia ini guys ya. Bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Ini air dan kekayaan yang ya. ada di dalam, yang dikandung di dalamnya, dikuasai negara, kuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mohon maaf kita ini sudah merasa makmur. Lalu sejak kapan kita merdeka? Kenapa kemakmuran itu tidak hinggap di diri kita? Kenapa ada orang yang bisa beli laut saking makmurnya? Coba saya tanya ibu bapak sekalian, mohon maaf, kalau ada duit di kantong atau di bank, mau nggak uang itu dipakai untuk beli laut? Nggak mau kita, mending beli tanah. Hanya orang-orang yang duitnya menumpuk, tidak jelas mau dihabiskan seperti apa itu uang, mereka beli laut, saking daratan sudah mereka kuasai. Ternyata negara bekerja tidak untuk memakmurkan kita, bangsanya sendiri. Ada kepentingan-kepentingan lain yang bergerak. Itu sebabnya saya tidak terlalu yakin dengan Pak Presiden hari ini akan memberikan perubahan bermakna kalau dia takut menegakkan kebenaran atau bisa kita katakan sama sekali tidak punya niat untuk menyentuh pelaku-pelaku kejahatan di Republik ini. Nah itu guys ya, si Ferry Amsari ini kan selalu kritik ya rezim-rezim ini guys ya. Tidak hanya rezim Jokowi yang dia kritik ya, semuanya dikritik guys ya. Termasuk ya presiden saat ini dia kritik barusan guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Bisa kita lihat ini guys ya, kata tetangga seberang jalan, kedatangan sejumlah kada ke kediaman Jokowi, juga settingan Jokowi katanya. Waduh, ini semua kasus settingan yang guys ya. Rakyat banyak berkunjung ke rumah dia di Solo ya. Itu banyak calo bergentayangan ya, untuk ngobrol dengan supir itu ya, bahwa supir-supir ini bis, kita ngomong bis pariwisata ya, pariwisata bukan yang ini. Pariwisata itu kan umumnya perjalanannya lebih santai ya, tujuannya juga ya bisa lebih fleksibel ya. Wisata ini bisa anak sekolah, bisa macam-macam lah ya, bisa RT RW ya, kelurahan ya, komunitas. Nah ini tinggal dirayu aja supirnya ya, si 300-400 ribu untuk mampir ke rumah dia ini gitu ya. Jadi prakteknya seperti itu ya. Nah ini guys ya, jadi intinya siapa saja yang berkunjung di rumah si Jokowi ini guys ya, itu termasuk settingan Jokowi sendiri guys ya. Jadi ada buzzer-buzzernya, ada tim-timnya khusus ya untuk mengajak masyarakat ini masuk ke dalam rumah Jokowi ini guys ya. Entah itu dibayar atau enggak kurang tahu guys ya. Jadi biar nampak si Jokowi ini masih dicintai oleh rakyat setelah dia lengser dari presiden guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Yang lagi viral. Nah ini guys ya, trik psikologi salaman Pak Prabowo dan Jokowi dan SBY. Coba kita lihat guys. Pak Prabowo kepada Pak Jokowi agak menunduk, sedangkan sama Pak SBY itu sama-sama tegak. Ini pertanyaan dan juga menjadi pembahasan di mana-mana. Sebenarnya ini pembahasan yang sangat simpel banget gitu, nggak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Pertama, kalau kita lihat cara salaman Pak Prabowo dengan Pak SBY itu sama-sama tegak. Karena mereka memang secara background sama-sama militer, dulu pernah berjuang bersama membela Indonesia. Jadi ya wajar gitu, seperti sahabat sendiri. Nah, kalau kita lihat dari teknik mereka, ini menggunakan power posing nih dua-duanya ya. Yaitu dengan cara salaman, tegak sama-sama untuk menunjukkan respect masing-masing. Karena memang backgroundnya sama. Nah ini sudah saya terangkan juga nih di ebook Master of Influence, linknya ada di bio. Nah sedangkan kenapa kemudian Pak Prabowo ini salaman dengan Pak Jokowi agak menunduk seperti ini? Ini kalau dari kacamata pribadi saya, opini. Ini mungkin karena Pak Prabowo melihat Pak Jokowi itu orang yang cukup berjasa akhir-akhir ini ya. Mulai dari awal Pilpres sampai sekarang gitu ya.
cukup berpengaruh dalam kehidupan Pak Prabowo. Nah, makanya ini untuk memberikan sedikit respect kepada beliau, bukan berarti takut atau nunduk atau gimana atau disetir dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ini semata-mata hanya respect sederhana, sesederhana menghargai. Begitu juga ya, Pak Prabowo itu juga jasanya banyak banget kepada Pak Jokowi. Karena kalau yang saya lihat, Pak Jokowi di samping Pak Prabowo itu kayak ngerasa aman gitu loh. Karena memang figurnya seorang presiden di tengah berbagai serangan kepada Pak Jokowi akhir-akhir ini. Nah ini guys ya, apa yang dikatakan Masnya tadi menurut kalian bagaimana? Bener apa enggak guys ya? Apa yang dikatakan antara segi salaman Presiden Prabowo ke SBY dan Presiden Prabowo ke Jokowi? Itu menurut Masnya seperti itu guys ya. Ya, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya. Coba bayangkan bila negara Indonesia ini tidak ada korupsi. Bayangkan aja ya, kalau tidak ada korupsi. Apa yang terjadi coba? Bayangkan kalau di Indonesia ini tidak ada korupsi. Ya, bayangkan guys, bayangkan apa yang akan terjadi. Silahkan komen di kolom komentar guys ya. Lalu kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, respon LBH Jakarta terima aduan warga terkait Pertamax oplosan. Oke, kita lanjut tonton videonya guys. Kami telah menerima sekitar 519 aduan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan. Adapun isi dari formulir yaitu berupa modeling dalam bentuk pertanyaan, misal intensitas warga masyarakat dalam mengkonsumsi BBM Pertamax, kemudian sampai pada dampak atau bentuk kerugian yang dialami ketika mengkonsumsi BBM Pertamax dalam rentang waktu. Nah, itu adalah respon LBH Jakarta ketika diaduin ya tentang Pertamax oplosan guys ya. Ya seperti itu responnya guys ya. Kalau menurut kalian bagaimana guys ya? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Sekadar soal ngoplos. Nggak hanya sekedar ngoplos katanya. Skandal korupsi Pertamina 2018 sampai 2023 Pertalite dioplos jadi Pertamax. Dari Pertalite jadi Pertamax. Lebih dari itu, ini sih permufakatan jahat yang sejahat-jahatnya. 1. Ekspor impor minyak mentah diatur sedemikian rupa, harganya di markup pula, jadi negara harus ngeluarin uang lebih banyak buat subsidi biar kita bisa beli. Yang kedua, kerugian negara di kasus ini tuh 193,7 triliun per tahun. Terjadinya dari tahun 2018 sampai tahun 2023. 5 tahun artinya kerugian negara hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun. Sebanyak apa ya nolnya ya? Dari tahun 2018 sampai tahun 2023 Pertamina beli harga minyaknya tinggi. Kenapa nggak cek toko sebelah? Ya nggak bisa, karena diduga terjadi monopoli dikuasai sama satu orang, namanya Riza Khalid. Anaknya udah jadi tersangka di kasus ini. Kita apresiasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang udah mau bongkar mafia migas setelah sekian tahun. Tapi kali ini beneran kan Pak? Bukan karena mau ganti pemain setelah dimonopoli 15 tahun kan? Nah itu guys ya, tugas Kejaksaan Agung tuh memang luar biasa guys ya. Seharusnya itu kan sementara kan apa namanya tahapannya itu kan tugas KPK dulu. Tapi KPK nggak ada respon tentang Pertamina ini guys ya. Akhirnya Kejagung turun tangan langsung guys ya. Oke, mantap sekali Kejagung guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, story saya mencoba untuk merangkum apa yang terjadi seminggu belakangan ya. Ini yang pertama soal korupsi yang sedang terjadi di Pertamina yang diduga kemudian menjadi skandal besar dengan kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Menariknya dalam perbincangan atau wawancara saya di podcast gaspolkompas.com bersama dengan mantan Menteri ESDM Sudirman Said, dia mengatakan bahwa sebenarnya situasi mafia ini tuh udah terjadi dari dulu gitu. Sudirman Said di tahun 2014 sempat mencoba untuk melakukan bersih-bersih pembenahan sistem dan lain sebagainya, dan dia mengatakan bahwa saat itu sempat dipanggil oleh Presiden Jokowi bersama beberapa menteri dan diingatkan hati-hati dengan para mafia yang kemudian bisa menyerang balik gitu. Basuki Cahayapurnama, Ahok, mantan komuk Pertamina, dan bisa kepo di YouTube-nya Narasi, di situ dia bilang bahwa memang situasinya kacau banget, banyak direksi yang nggak manut sama dia, dan
Ya bagi dia sebenarnya sistem pengadaan itu bisa dilakukan secara online dan itu di-push terus sama Ahok, tapi ya nggak terjadi gitu. Dia mengatakan bahwa dia nggak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melakukan sepanjang apa yang bisa dia lakukan sebagai komut. Termasuk komut itu tidak bisa untuk memecat para direksi gitu ya. Nah itu guys ya, Masnya itu merangkum semua tentang korupsi Pertamina dari awal sampai sekarang ini guys. Jadi itu rangkumannya seperti itu guys ya, tentang Ahok, keterlibatan Jokowi dan lain sebagainya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Halo guys. Nah ini guys ya. Kalau kita bicara tentang korupsi, ya, kita bicara tentang koruptor. Sebenarnya di dalam jiwa seorang koruptor itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah ilmu matematika. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan psikologi. Maksudnya dalam hal psikologi itu, sejak terbentuknya seorang manusia masuk ke dalam lingkungan pekerjaan, otaknya itu terbentuk mengarah kepada hal-hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi kalau dari awal, dari lingkungan keluarga sudah ada jiwa-jiwa korupsi gitu ya, tricky gitu ya, suka bohong gitu. Itu di dalam lingkungan orang-orang yang licik ya, terbentuk jiwa korupsinya. Jadi ada cairan di kepala itu yang sebenarnya mengajak mereka selalu ingin cheating gitu, nipu gitu. Nah yang kedua adalah dari sisi matematika itu. Dari hitung-hitungan, paling pintar dia berhitung gitu. Jadi berhitung itu selalu menyisipkan keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi. Nah ini contoh-contoh ya, coba kita tes ya. Coba kita tes ini presiden kita ini seperti apa gitu ya. Oke ya, kita tes dari sisi matematika gitu ya. Karena kalau dari sisi usia ya pasti sudah sangat mumpuni banget gitu. Jadi kita bicara dari sisi matematika. Halo Pak, saya mau tanya Pak ya. 2 tambah 8 itu berapa Pak? 2 tambah 8 ya, 11. Oke guys, ini di luar ekspektasi saya ya. Saya nggak mengharapkan Pak Presiden menjawab seperti itu. Jadi terserah kalian deh. Oke guys, udah dulu guys ya. Saya nggak tanggung jawab deh. Udah ya. Nah itu guys ya, menurut bapaknya tadi ya guys, walaupun agak-agak guyonan tuh, korupsi itu terindikasi ada dua sisi. Yang pertama sisi ilmu matematika, yang kedua sisi matematikanya sendiri guys ya. Jadi ya seperti ini guys ya jadinya. Ya bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke lanjut tonton video berikutnya guys. Ketika pria ini mewakili kekesalan kita kepada pejabat Pertamina. Kasus korupsi dari Pertamina, rugi negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi pertama, itu sebenarnya cuma pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi pertalite, cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7, cuman yang kehadiran di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker, masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin, berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia. Lalu tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat, harus impor. Nah, diimpor juga main lagi loh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina, kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara, masyarakat. Ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2000
18 Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini, gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ini Mas Kribo ini mewakili kekesalan rakyat Indonesia sekarang ini guys ya. Seperti itu kekesalannya guys ya, diwakili oleh Kang Kribo ini guys ya. Oke, bagaimana kekesalan kalian guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Prinsip kejaksaan ini begitu luas. Karena dia bicara soal tata kelola. Tata kelola di mana di sini melibatkan, kalau kita di sini ada minyak mentah, ada produk kilang, ada BBM. Itu yang pertama. Kedua, melibatkan Pertamina, subholding Pertamina, dan kontraktor-kontrak kerjasama. Kan KKKS kan banyak di sini ya, perusahaan-perusahaan asing yang menggali minyak. Dan ini begitu luas. Belum lagi kita bicara, kalau kita bicara hulu sampai hilir, bagaimana di KKKS, mana KKS yang terlibat. Yang baru muncul sekarang, tersangka yang muncul adalah dari unsur subholding Pertamina. Ada 3 perusahaan. Pertama Patra Niaga, kedua Pertamina Shipping, ketiga Pertamina Kilang Internasional. Baru subholdingnya, di Pertamina aja belum ada tersangkanya. Belum ada ya? Belum ada. Satu lagi dari sisi brokernya. Brokernya, ya ada 3 nama itu ya, ada Kerry dan kawan-kawan itu, ada PT Jenggala segala macam. Nah, ini kan baru potret kecilnya nih Pak, udah sebesar ini kerugiannya. Makanya gini menarik untuk kita dalami. Baru dibawanya nih ya. Nah, apalagi Bapak bilang kan, kita harus apresiasi kejaksaan. Kan ini nggak mudah tentunya untuk melakukan investigasi dan menaikkan kasus ini ke level penyidikan sampai hari ini tentu nggak mudah. Karena ini pasti akan berbenturan dengan banyak orang, banyak kepentingan. Nah itu guys ya, memang kita apresiasi sekali kepada Kejaksaan Agung guys ya, yang sudah berhasil ya meringkus atau menangkap atau membongkar korupsi ini di muka bumi nih guys ya, khususnya korupsi Pertamina guys ya. Oke, mantap sekali. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, yang dirut mendingan diam. Sekakmat Ahok, pengacara Hotman Paris sebut posisi komut yang dulu diduduki oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebenarnya memiliki power mengatasi korupsi di PT Pertamina. Oke, kita dengarkan guys. Dia komisaris loh. Komisaris berhak dan diskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Buka. Kalau aku yang dirut, itu kasih beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskos, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu. Termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Nah itu guys ya, itu menurut Hotman Paris guys ya. Itu kok sekesal itukah Hotman Paris? Apakah ada masalah pribadi sama Ahok atau bagaimana ini guys ya? Ini menjadi pertanyaan atau tanda tanya besar ini guys ya. Ada apa sih Hotman Paris sama si Ahok ini guys ya? Kok sampai kesal banget intinya kayak gitu guys ya? Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys.